Berapa lama apa prosesnya atau buat sendiri? Proses 2 jam, di atas 2 jam sih harusnya udah bisa jadi. ya, Karena ada roti yang kita bikinnya tuh nggak bisa 1 hari. Ada paling lama. Oke cuy, balik lagi bersama gue Tito Hartomo di channel TH Production. Kali ini gue bersama dengan lu siapa sih sebenarnya? Lu siapa? Lu kenalin nama lu. Tapi gue biasa manggil dia sebagai A. Udah begitu aja. Ya emang mendingan panggil Ei aja lah ya, kayak lebih biar nggak terlalu formal banget gitu. Ya memang bisa dikenal dengan Ei sih. Tapi kan orang pengen kenal lu gitu. Nggak usah lah. Gak usah. Ya, masih berjalan. Jadi kayak wah ada ini ya, ada suara kodok, ada ini. Emang Kita di hutan kita di luar ya. Di hutan. Kita di luar. Alam terbuka. Di hutan. Jadi sorry kalau misalnya ada noise hewan, ada noise kendaraan, kita lagi di luar. Biar natural aja. Biar natural ya. Nggak usah. Ya mungkin udah lama banget gue nggak upload video, gue nggak bikin video lagi karena banyaknya sekali aktivitas yang harus dijalankan. Sibuk banget lah pokoknya. Kayak si paling sibuk tuh. Gue kerja, bisa dibilang bukan kerja lah ya, mungkin menggeluti Iya. di dunia roti, Iya. adonan lah segala macam, Iya. cake segala macam. Iya. Dan sekarang gue bikin produk itu untuk di salah satu toko kopi yang ada di daerah Kompas ya, Kompas Dalam mungkin ya. Daerah Tambun sini lah ya. Tambun inilah. Ya seperti itu. Udah berapa lama sih emang lu bikin roti? Gue pengen tahu sejauh mana lu bikin roti. Iya. Gini, sebenarnya sebagai prolog awal dulu lah ya supaya kenal. Awal nih bakalan lama cuy. Pasti Supaya video kenal bakalan dulu deh, lama. enggak supaya kenal aja. Ya iya nggak apa-apa. Jadi gini, gue sebenarnya terjunnya bukan sebagai baker ya, karena si pembuat roti ataupun apapun itu yang di bidang roti atau adonan biasanya kan sebutnya baker gitu ya. Nah, gue sendiri sebenarnya bukan bertitel baker gitu, Iya. karena dulu sempat belajar tapi ngambil kelasnya itu lebih ke sainsnya si adonan itu sendiri. Jadi bisa dibilang bukan eksekutor sebagai pembuatnya, tapi lebih ke menganalisa adonannya. Menganalisa adonan. Ya. Itu dari 2015. 2015. Ya, Sekarang udah 2022 berarti sudah hampir 7 tahun. 7 tahun. Gitu. Lu bikin rotinya itu dalam satu kedai gitu apa? Kalau untuk saat ini sih lebih ke untuk stok di sini ya, gitu. Iya. Cuman ada beberapa kedai kopi atau coffee shop juga yang memang minta untuk disuplai dari pastry-nya atau Iya. roti-rotiannya. Bahkan yang memang masih berjalan untuk saat ini itu kita masih masukin untuk stok cookies. Iya. Itu masih berjalan. Jadi dalam satu kedai lu bikin roti di situ. Iya. Karena dulunya sih sebenarnya konsentrasinya bukan untuk produksi produk gitu ya, bukan produksi produk, tapi lebih untuk ngajar dulu sebenarnya. Jadi ngajar ke bakery, ngajar ke beberapa bakery gitu untuk analisa adonan atau develop produk segala macam gitu. Cuman karena memang gue udah kecemplung banget nih, dan memang selain bisa nganalisa, gue juga sedikit banyaknya kan juga ngerti ya tentang cara pembuatannya ya. Iya. Gitu. Kenapa enggak sih gue bikin aja produknya juga gitu. Ya akhirnya sampai sekarang malah kecemplung. Nyebur aja. Mengajarkan berarti pengalaman lu udah banyak tuh. Udah banyak berarti. Oh, enggak lah, enggak terlalu expert banget kayak chef, enggak lah. Enggak seperti itu. Biasanya lu bikin apa sih di roti? Kalau gue sendiri lebih seneng, kalau untuk adonan memang lebih seneng buat cookies. Terus lebih seneng buat roti-rotian. Pastry pun seneng ya, pastry dough itu gue seneng. Cuman karena memang prosesnya harus sabar dan memakan waktu
lumayan panjang lama, Iya. itu kesabaran banget gitu. Gue sendiri kan orangnya nggak sabaran gitu. Iya. Walaupun ya bikin sih bikin, cuman kalau untuk dibilang lebih mana yang lebih gue suka, ya gue sih lebih seneng roti. Iya. Roti aja, dan roti ya cookies gitu. Yang gampang-gampang. Kenapa sih harus roti? Roti gimana ya? Kenapa harus roti? Menurut gua karena Kan ada pembuatan- bolu. Iya benar, cake ya banyak cake juga. Gua juga bisa sih bikin cake, cuman maksudnya satu, kalau untuk roti ini menurut gua termasuk salah satu produk atau makanan yang bisa kita bilang ya, menurut gua unik kayak sih gitu. Dari proses pembuatannya, jenis dough-nya pun banyak. Untuk roti sebenarnya jenis dough-nya banyak banget, jenis adonannya itu banyak banget, nggak cuma satu gitu. Dan itu setiap prosesnya walaupun hampir serupa gitu, tapi nggak ada yang sama cara pembuatannya, karena banyak metodenya, banyak Jenisnya banyak. jenisnya banyak, treatmentnya pun kadang ada yang berbeda gitu untuk cara pembuatannya. Itu yang bikin unik. Dan kayak gimana ya, roti itu kayak hampir kayak bisa gue bilang kayak ngurusin anak. Ngurusin anak. Lu timang aja. serius karena harus gimana ya, kita harus punya treatment yang cocok gitu. Iya. Kita harus tahu suhu ruangan, Iya. tempat lo kerja. Iya. terus Itu ngaruh, tablingnya. itu ngaruh, Ih. banget, ngaruh. Termasuk suhu juga ngaruh. Kelembapan, bahkan Kelembapan. bahan tabling lo apa gitu, itu kadang mempengaruhi hasil Hasil. akhir ya. Hasil akhir dari roti. Berapa lama sih bikin roti? Apa nih? Berapa lama apa prosesnya atau gua sendiri? Proses bikin roti macam-macam sih. Kalau memang lo nanyanya satu jenis adonan sih paling cepet ya 2 jam, di atas 2 jam sih harusnya udah bisa jadi lah ya. 2 jam, di atas 2 jam gimana sih? Di atas 2 jam tuh harusnya udah bisa jadi. 3 jam. Ya 3 jam ya bisa. Ya, Karena gini, karena ada roti yang kita bikinnya tuh nggak bisa 1 hari jadi. Ada roti yang berarti bikinnya tuh lama, butuh kesabaran. 2 hari. 2 hari. Ada paling lama mungkin bisa dibilang kalau jenis sourdough yang kita harus bikin dulu kulturnya itu bisa sampai 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu baru bisa makan roti. Jadi kalau orang kelaparan mungkin udah keburu mati. Lu asli mana sih? Gua lahir di Bekasi. Bekasi. Berarti orang sini loh. Orang sini. Dari semua pengalaman yang udah lu jalanin di bidang perotian aja ya. Ribet nggak sih menurut lu bikin roti? Susah-susah gampang. Susah-susah gampang. Semua Seperti menimang anak. Ya, semua menurut gua berdasarkan jam terbang sih. Jam terbang. Ya, jam terbang. Satu itu penting banget karena semakin sering lo bikin, pastinya lo ya semakin terbiasa juga kan bikinnya kan. Terus gue sendiri karena memang belajarnya bukan langsung dari baker, belajarnya dari sainsnya, dari analisnya. Iya. Menurut gue pelajaran teori pun sebenarnya penting, karena beberapa orang banyak yang bilang gini, baker itu kan ilmunya ilmu pasti gitu. Dalam arti kalau sedikit melenceng ingredients lo, kadang-kadang ya konsistensinya bakal berubah gimana ya. Jadi itu udah bisa jadi kemungkinan lo menciptakan produk baru, atau malah bisa jadi kemungkinan lo malah menggagalkan produk lo sendiri. Jadi kayak susah gampang. Jadi menurut gua teori analis tentang atau sains tentang pembuatan roti atau pembuatan dough ya, kita secara generalnya, menurut gua itu termasuk penting juga sih. Jadi kalau misalkan lo belajar itu dari awal sebelum lo terjun jadi baker, menurut gua meminimalisir kata orang yang bilang bikin roti itu susah atau bikin cake itu susah gitu. Sebenarnya nggak terlalu susah banget sih. Jadi masalah pengetahuan sama jam terbang menurut gue penting banget. Intinya tetap belajar sih. Belajar. Dari semua pembuatan roti, yang menurut lu paling susah itu bikin roti jenis apa itu? Sourdough itu susah menurut gue. Sourdough. Iya. Memang sourdough itu bukan jenis roti ya, tapi sourdough itu kan lebih ke madre atau starternya gitu. Cuman menurut gue jenis kelas roti rustic gitu ya, masuknya ya kayak baguette, segala macam yang pakai sourdough gitu, yang bisa kita substitusi pakai sourdough gitu. Menurut gue itu termasuk susah karena harus sabar banget.
Sabar banget. Teknik lo dalam folding atau nguleninnya itu harus bener, ya nggak bisa sembarangan juga sih gitu. Iya. Menurut gua untuk menghasilkan yang memang kelas roti rustic yang memang originalnya rustic, menurut gua masih proses. Itu harus sedetail gitu. Kalau rustic sendiri Jangan sampai adonannya kasar. iya pasti. Kalau rustic sendiri lebih menekankan ke proses pembuatannya ya, Iya. karena proses pembuatannya itu makan waktu yang lumayan lama, harus sabar banget. Iya. Itu sih yang harus diketahuin dulu gitu kalau kita pengen bikin roti jenis itu. Lu pernah nggak sih nyoba formula baru di roti? Lu mau bikin apa nih? Gue coba tapi lu nggak berhasil ya. Sering lah, Sering. semua pasti berawal dari kegagalan ya. Iya. Walaupun gua karena belajar juga dari sains, otomatis pasti punya resep, formula, punya rumusnya segala macem gitu. Ya nggak jauh kayak kita orang bikin kopi lah gitu. Iya. Punya rasio, punya segala macam, dan punya toleransi, persentasenya segala macam gitu. Walaupun itu udah punya aturannya sendiri, kadang ya namanya orang pengen lah nyoba-nyoba gitu kan, biar kali bisa nyiptain produk yang baru atau lebih enak segala macam. Untuk awal-awal sih gue pasti ya pas gagal lah, banyak gagal, sering gagal. Lu pernah bangga nggak dengan apa yang lu hasilkan? Misalnya lu seneng, gue berhasil bikin formula gue sendiri. Kalau untuk kebanggaan sih bisa dibilang semenjak gue terjun dan belajar, selesai belajar itu pasti dibilang bangga, gue bangga sih. Iya. Cuman kalau pertanyaannya tentang kepuasan, menurut gue setiap orang mungkin titik kepuasannya berbeda, dan untuk gue pribadi sendiri masih belum merasa puas. Masih belum merasa puas. Iya. Dan masih pengen coba lagi dan coba lagi. Terus pengen coba yang terbaik dari yang terbaik lah. Baik dari yang terbaik. Motivator lo dari dunia perotian nih, siapakah dia yang menjadi include lo Wah, sebagai pembuat roti? banyak sih sebenarnya. Salah satunya. Kalau bilang salah satunya, gue lebih seneng dengan mentor-mentor gue sih dulu waktu pas masih belajar. Iya. Karena mereka juga belajarnya, terjunnya awalnya bukan dari baker. Bukan dari baker. Iya, mereka semua dari food analyst, dari chef, dari yang memang notabene mereka ngambil kelas sainsnya gitu. Jadi kayak untuk penjelasan teori segala macam, bahkan cara pembuatan resepnya mereka sabar banget ngejelasinnya gitu. Terus untuk metodenya mereka ngejelasinnya pun nggak yang gedebak-gedebuk gitu. Iya. Memang benar-benar direntetin. Kalaupun kita ngelakuin satu kesalahan, di mana salahnya Dijelasin sama mereka. mereka minta untuk coba rentetin ulang segala macam, di mana sih salahnya, Sampai lu bisa dan lu paham. iya. Mereka lebih senang untuk anak didiknya itu memahami adonan, bukan ngerti cara buat adonan doang, tapi lebih memahami. Keren, bro. Iya. Roti itu emang dari cara pembuatan, dari cara pembentukan, dan hasilnya pun harus finally-nya tuh harus gimana ya? Harus sesuai dengan bentuk yang kita buat. Iya, ya seperti itu. Ya gini sih sebenarnya, kalau lo bikin sebuah produk karena memang kesukaan lo atau passion lo, bisa dibilang kayak gitu ya. Iya. Kayaknya menurut gua lo punya bayang-bayang pengen bikinnya seperti apa, menurut gua kayaknya no rule deh untuk itu gitu. Jadi kayak misalkan lo mau bikin yang bentuknya kepang atau bentuk kepang, kan kayak terserah lo lah. Yang penting adonan lo bener gitu sih. Jadi kayak nggak mesti harus koridornya bentuknya seperti ini loh, enggak. Ya makanya banyak yang dibilang kayak beberapa
baker di luar itu disebut kayak artisan baker segala macam. Iya. Artisan Ya, baker. karena memang mereka bikin dengan moodnya mereka gitu. Iya. Mau bentuknya yang gak jelas kayak tempurung kura-kura, lo pernah lihat gak sih? Iya, gue Iya kan? pernah tuh. Gede banget gitu. Iya. Ya, ada yang Biasanya kayak macam-macam bentuknya tuh. Iya, kayak tempurung kura-kura Iya, gede iya, banget iya. gitu. Ah. Berapa jam pembuatan udah. Ya, Lamanya dari pengalaman lo udah. ya. Dan sekarang gue mau nanya, Apa tuh? lo pernah kerja di tempat roti? Di mana sih yang menurut lo berkesan banget tempat ini buat gue bikin roti? Kalau kerja di tempat roti, gue gak pernah kerja di tempat roti. Lalu? Anjing lalu. Gue gak pernah kerja di tempat roti karena gue langsung setelah selesai belajar, gue punya usaha gue sendiri di roti. Emang niat lo ya? Iya, kalau untuk ngajar di beberapa tempat roti, ada beberapa tempat roti yang memang bukan karena berkesannya tuh bukan karena gimana ya, tapi lebih ke wah ini dapurnya wah banget, lengkap segala macam dengan peralatannya yang wah di luar ekspektasi gue dah. Maksudnya gue sendiri kayak beberapa alat yang gue nggak punya mereka punya gitu. Bahkan gue jadi malah kesana malah jadi belajar gitu ya, itu belajar lah, sama-sama belajar sih. Kalau dibilang gue expert banget enggak lah tuh, nggak biasa. Lu juga ngelewatin tangga yang banyak juga kan? Ya pasti Iya kan? pasti. Lu ada sekedar kesan nggak buat anak-anak muda yang mungkin menyukai dalam satu bidang dan dia tuh tekunin banget gitu. Upaya apa sih yang harus dilakukan anak muda itu? Lu kan orang yang berpengalaman di bidang roti, ya kan? Lu berpengalaman lah, cukup berpengalaman, ya kan? Tadi juga gua ngeliat lu bikinnya sampai tangan lu tuh segi 5 apa segala macam. Pokoknya ya kesan aja lah buat mereka kalau misalkan menyukai dalam satu bidang. Gimana ya, simpel aja sih. Mencintai kerjaan lo supaya kerjaan lo mencintai lo gitu. Anjir, udah gitu doang. Ya. Dikit banget nih. Gue harus ngomong apa toh? Ya emang begitu adanya. Iya. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe ya. Nanti Instagramnya dia gue cantumin di bawah. Apa namanya lupa gue kemarin tuh. Farms Bre. Oke. Terima kasih. Bye.